Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai makromolekul atau yang disebut polimer yang akan dijelaskan berurutan oleh saya sendiri, Rada Ines Nabila. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Yasmin Azimah Wafa, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Zufar Nasir, dan Fahira Dibah. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu ada pengertiannya. Jadi polimer itu adalah suatu makromolekul yang terbentuk dari molekul-molekul sederhana yang disebut monomer. Nah, polimer ini itu suatu golongan bahan kimia yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya plastik, karet, serat, dan nilon. Nah, reaksi pembentukan polimer itu dari monomernya yang disebut dengan polimerisasi. Selanjutnya, kita masuk ke yang kedua, yaitu ada reaksi pembentukan polimer. Nah, yang pertama itu ada polimerisasi adisi. Dia itu terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, polimer adisi dapat berlangsung dengan bantuan katalis. Untuk ciri-cirinya dia itu ada kata enah, unah, vinil, dan alil. Untuk contohnya, itu polietena atau polietilena. Dan yang kedua, polivinil klorida atau PVC. Dan yang ketiga, poliisoprena atau karet alam. Selanjutnya ini kita masuk ke proses pembuatan polimer adisi. Di sini saya udah memberikan contohnya, yaitu ada etena ditambah etena hingga N menjadi polietena. Nah, di situ tuh bentuk etena itu kan CH2, rangkap CH2 ditambah CH2 rangkap CH2. Nah, itu rangkap duanya itu dijadikan rangkap tunggal. Jadi dipindahkan ke sebelah kanan mengikuti si panah yang sudah saya buat itu. Jadi bentuknya akan seperti yang di sebelah kanan. Seperti itu. Begitu juga dengan yang isoprena, itu rangkapnya yang dipindahkan ke sebelah kanan sehingga bentuknya seperti yang di sebelah kanan yang tulisan poliisoprena itu. Jadi yang berpindah itu si rangkapnya. Selanjutnya kita masuk ke menghitung MR, polimerisasi adisi. Nah, rumusnya itu MR polimer sama dengan X dikali MR monomer. Kita langsung masuk saja yang kedua, yaitu ada polimerisasi kondensasi. Dia itu monomer-monomer yang saling berikatan dengan melepas molekul kecil. Contohnya itu H2O, CH3OH, HCl, dan NH3. Nah, polimer kondensasi ini terjadi pada monomer yang mempunyai setidaknya 2 gugus aktif. Ciri-cirinya kebalikan dari si polimerisasi adisi. Untuk contohnya dia itu ada dakron, bakelit, dan nilon 6,6. Kita masuk ke proses pembuatan polimer kondensasi. Nah, di sini tuh ada contohnya pembuatan glisin, pembentukan protein, dan contohnya itu ada glisin ditambah glisin hingga N menjadi protein ditambah H2O. Nah, kondensasi itu kan melepaskan H2O. Jadi yang dilepaskan itu OH. Jadi OH dan H yang di tengah itu dilepas dan OH dan H yang di pinggir itu dilepas juga. Nah, jadi kan yang berikatan itu C dengan N-nya. Itu yang disebut dengan ikatan peptida. Untuk H2O-nya itu dipindahkan ke sebelah kanan jadi ditambah H2O. Nah, karena itu terbentuk dari 2 glisin, jadi 1 H2O. Jika 3 glisin, maka 2 H2O gitu. Jadi dikurangin 1 jumlah H2O-nya. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya ada mencari MR polimer kondensasi. Nah, MR polimer itu rumusnya MR polimer sama dengan X dikali MR monomer dikurang X min 1 dikali MR H2O. Nah, kita masuk ke penggolongan polimer. Jadi polimer itu kan sudah saya jelaskan bahwa dia itu terdiri dari molekul-molekul yang besar atau kita sebut makromolekul dan terbentuk dari banyak monomer. Nah, kita langsung masuk ke penggolongan yang pertama itu ada berdasarkan asalnya. Jadi itu kebagi dua lagi menjadi polimer alam dan polimer sintesis. Polimer alam itu yang terbentuk secara alami, sedangkan yang sintesis itu dibuat oleh manusia gitu. Contohnya polimer alam tuh ada karbohidrat, protein, selulosa, dan lain-lain. Untuk yang sintesis itu ada plastik, serat, sintesis, dan teflon. Yang kedua itu ada berdasarkan jenis monomernya. Dia ada homopolimer dan copolimer. Nah, yang bisa dilihat dari strukturnya langsung saja. Kalau yang homopolimer itu satu jenis monomernya. Kalau yang copolimer itu ada 2 jenis. Kayak XY itu kan 2 jenis atau lebih.
Nah, untuk yang ketiga itu ada berdasarkan sifatnya terhadap panas. Aku bagi dua lagi menjadi termoplastik dan termosetting. Nah, yang termoplastik itu melunak jika dipanaskan, tidak tahan suhu tinggi dan mudah didaur ulang. Kebalikannya sama yang termosetting, dia tahan panas dan sukar didaur ulang. Contohnya untuk yang termoplastik itu ada PVC, polietilena, dan polipropilena. Yang termosetting itu ada bakelit dan melamin. Selanjutnya, kita masuk ke karet dan plastik. Nah, yang pertama itu ada karet alam. Dia itu polimer dan dari monomer isoprena. Dia juga bersifat elastis, lunak, dan lengket. Dia itu biasa digunakan untuk ban kendaraan. Nah, yang kedua itu ada karet sintesis. Dia itu ada jenis-jenisnya. Dia ada polybutadiena, polikloropena, dan SBR atau sitrin butadiena rubber. Nah, yang ketiga ada polietilena, yang keempat ada polipropilena, dan yang kelima ada teflon, keenam ada polyvinyl klorida, dan yang ketujuh ada polistirena. Kalau yang 3 sampai 7 itu plastik-plastik yang biasa kita gunakan untuk kehidupan. Kalau yang tadi karet sintesis itu juga untuk kendaraan. Selanjutnya ada akrilat. Asam akrilat merupakan nama lain dari asam 2-propenoat. Polymethyl-metakrilat atau plexiglass adalah plastik bening keras tetapi ringan. Biasa digunakan untuk membuat lampu belakang mobil atau jendela pesawat. Plastik tersebut terbuat dari reaksi adisi turunan asam akrilat, yaitu ester metil metakrilat. Nah, syarat dari akrilat yaitu orlon yang hampir menyerupai wol terbuat dari turunan asam akrilat yaitu akrilonitril. Selanjutnya ada terilen, terbentuk dari dua jenis monomer, yaitu dialkohol dan dikarbosilat. Ikatan antar monomernya adalah ikatan ester, sehingga disebut juga suatu polyester. Contohnya adalah dakron. Dakron banyak digunakan sebagai serat tekstil. Terbentuk dari etilen glikol dan asam terftalat. Polimer ini juga disebut dengan milar, yang digunakan untuk pita perekam magnetik. Nilon. Nilon adalah polimer kondensasi yang melibatkan gugus amina dan gugus karboksil. Ikatan antar monomernya disebut juga dengan ikatan amida atau disebut juga suatu poliamida. Nilon yang terbentuk dari kondensasi asam tereftalat dengan heksametilendiamina disebut nilon 6,6 karena masing-masing monomernya mengandung 6 atom karbon. Nilon merupakan polimer yang kuat dan ringan, dapat ditarik tanpa retak. Biasa dibuat untuk parasut, tenda, jas hujan, tali, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bakelit. Bakelit adalah polimer termosetting, tersusun dari suatu polimer kondensasi dari fenol dan formaldehida. Kondensasi tersebut terjadi dengan melepas air. Biasa dibuat saklar, fitting listrik, steker listrik, radio, dan lain sebagainya. Terakhir ada polimer turunan polietilena. Pertama ada high density polyethylenes merupakan jenis polimer polietilena yang memiliki densitas tinggi. Polimer ini termasuk polimer termoplastik, maka dapat didaur ulang. Percabangannya sedikit sehingga memiliki kekuatan tarik dan gaya antar molekul yang tinggi dan dapat bertahan di suhu yang tinggi juga. Biasa digunakan untuk membuat kemasan deterjen, jerigen minyak, kemasan susu, kursi atau meja lipat, pipa air atau pipa gas, dan lain semacamnya. Yang kedua, ada crosslink polyethylenes merupakan jenis polimer polietilena dengan hubungan silang. PEX terbuat dari bahan HDPE antara satu satuan polimer HDPE dengan satuan yang lain terbentuk ikatan hubungan silang. Sifat ketahanannya terhadap temperatur tinggi dan juga tahan terhadap bahan kimia. Biasa digunakan untuk membungkus kabel tegangan menengah ke atas. Yang ketiga ada low density polyethylenes adalah jenis polimer yang memiliki densitas rendah. Bersifat termoplastik, stabil pada suhu ruangan, dapat menahan suhu 80-95 derajat Celcius dalam waktu singkat, fleksibel, lembut, dan lentur. Biasa dibuat kantong plastik, kemasan jus, pelapis aluminium foil, dan sebagainya. Yang keempat ada medium density polyethylenes, dicirikan dengan densitas yang medium. MDPE memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan dan kejatuhan, sehingga dibuat untuk menjadi pipa gas, pegangan perkakas seperti gunting, obeng, tang, dan lain sebagainya. Yang kelima ada linear low density polyethylenes yang sebagian besar komponen penyusunnya berantai pendek tidak bercabang. Dapat didaur ulang, memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan ketahanan yang baik terhadap bahan kimia, tidak mudah sobek dan fleksibel. Biasa dibuat untuk plastik, ember, sedotan,
mainan, atau sebagainya. Yang keenam ada ultra high molecular weight polyethylenes adalah polimer dengan berat molekul ultra tinggi, mempunyai rantai yang sangat panjang dan berat molekulnya mencapai jutaan, bersifat termoplastik, tahan terhadap kimia korosif kecuali asam, memiliki daya serap rendah terhadap abrasi. Bentuknya ada yang batang, serat, dan juga lembaran. Nah, seratnya itu biasa dibuat untuk baju anti peluru, raket, sarung tangan anti kepotong, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penanganan limbah plastik. Pertama dengan cara daur ulang. Prosesnya itu dikumpulkan, dipisahkan atau disortir, dilelehkan, dan dibentuk ulang. Yang kedua ada insenerasi atau pembakaran pada suhu yang tinggi. Dan yang ketiga ada plastik biodegradable, yaitu plastik yang ramah lingkungan. Selanjutnya masuk ke materi protein. Protein adalah biomolekul yang merupakan bahan pembangun dasar sel-sel tubuh, yang merupakan polimer dari asam amino. Asam amino sendiri adalah suatu turunan hidrokarbon yang mengandung satu gugus karboksil dan satu gugus amina. Asam amino dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asam amino esensial, yaitu asam amino penting karena tidak dihasilkan tubuh dan hanya didapat dari makanan. Contohnya histidin, arginin, valin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan, leusin, metionin, dan fenilalanin. Yang kedua asam amino non-esensial, asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh sendiri. Contohnya alanin, asam aspartat, asam glutamat, sistein, glutamin, glisin, dan tirosin. Asam amino memiliki sifat amfoter dikarenakan memiliki gugus asam yaitu karboksil dan gugus basa yaitu amina. Asam amino dapat membentuk ion Zwitter yang merupakan molekul bermuatan ganda akibat interaksi asam basa intramolekul. Titik isoelektrik adalah titik pH di mana asam amino dalam keadaan muatan yang netral. Yang pertama, jika pH kurang dari titik isoelektrik, asam amino bermuatan positif karena mengikat H+. Yang kedua, jika pH sama dengan titik isoelektrik, asam amino membentuk ion Zwitter. Dan yang ketiga, jika pH lebih besar daripada titik isoelektrik, maka asam amino bermuatan negatif karena melepaskan air. Nah, ini adalah beberapa titik isoelektrik asam amino, bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya ada ikatan peptida. Protein terbentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi membentuk ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus amida dengan gugus karboksil antar asam amino. Selanjutnya, struktur protein. Yang pertama, struktur primer adalah struktur rantai polipeptida lurus atau bercabang awal. Yang kedua, struktur sekunder adalah struktur akibat ikatan hidrogen pada satu rantai polipeptida yang membentuk struktur alpha helix, lempeng beta, lekukan beta, dan lekukan gamma. Yang ketiga ada struktur tersier adalah struktur akibat ikatan antara struktur sekunder membentuk subunit protein. Yang keempat ada struktur kuartener adalah kumpulan subunit protein. Hidrolisis peptida. Suatu polipeptida atau protein dapat mengalami hidrolisis jika dipanaskan dengan asam klorida pekat sekitar 6 molar. Dalam tubuh manusia atau hewan terjadi karena pengaruh enzim. Denaturasi protein. Sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa. Seperti asam kuat atau basa, garam anorganik terkonsentrasi, pelarut organik contoh alkohol atau kloroform, atau panas. Protein dalam bentuk alamiahnya disebut dengan protein asli atau natif dan setelah denaturasi disebut protein terdenaturasi. Penggolongan protein. Yang pertama berdasarkan komposisi kimia. Ada protein sederhana yaitu hanya terdiri atas asam amino dan tidak ada gugus kimia lain, contohnya enzim ribonuklease. Lalu ada protein konjugasi yaitu terdiri atas rantai polipeptida yang terikat pada gugus kimia lain. Bagian yang bukan asam amino disebut dengan gugus prostetik. Yang kedua berdasarkan bentuknya, protein dibedakan menjadi protein globular dan protein serabut. Protein globular merupakan protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan kuartener kompleks yang saling bergabung serta berlipat membentuk bulatan. Protein serabut merupakan serabut panjang dan tidak berlipat menjadi globular.
Ciri-cirinya. Protein globular larut dalam air, asam basa, dan lain. Memiliki ikatan hidrogen antar molekul lemah, telah dilipat bulat seperti struktur, memiliki bentuk 3 dimensi. Protein serabut tidak larut dalam air, asam basa, dan lain-lain, memiliki gaya antar molekul yang kuat, memiliki benang seperti struktur, memiliki struktur heliks atau lembaran. Yang ketiga, berdasarkan fungsi biologis. Berdasarkan fungsi biologis, protein dibedakan menjadi 7 macam. Ada enzim, protein transport, protein nutrien, dan lain-lain. 9. Reaksi pengenalan protein. Yang pertama, uji nihidrin adalah uji umum untuk protein dan asam amino. Yang kedua, uji Biuret adalah uji umum untuk protein ikatan peptida tetapi tidak dapat menunjukkan asam amino bebas. Ketiga, uji Santoproteat adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil. Yang keempat, uji belerang adalah uji untuk menunjukkan adanya unsur belerang pada protein. Karbohidrat. Yang pertama, susunan dan penggolongan karbohidrat. Susunan karbohidrat. Karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nama lain karbohidrat adalah sakarida yang artinya gula. Gambar tersebut menunjukkan bahwa glukosa mempunyai gugus aldehida atau gugus keton dan beberapa gugus hidroksil. Penggolongan karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Golongan ini didasarkan pada reaksi hidrolisisnya. Pertama itu monosakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, misalnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Struktur monosakarida memiliki 2 macam, yaitu terbuka dan melingkar. Saya akan menjelaskan sifat-sifat monosakarida. Yang pertama, mudah larut dalam air karena terdapat gugus-gugus OH yang bersifat polar sehingga terbentuk ikatan hidrogen yang kuat. Yang kedua adalah mutar rotasi, yaitu mengalami perubahan sudut putaran. Yang ketiga mengalami oksidasi. Yang keempat mengalami reduksi. Saya akan menjelaskan beberapa monosakarida. Di antaranya yang pertama adalah glukosa. Glukosa terdapat dalam buah anggur dan sebagai komponen utama gula dalam darah. Yang kedua adalah fruktosa. Fruktosa terdapat dalam buah-buahan dan merupakan gula yang paling manis. Yang ketiga adalah 2-deoksiribosa dan ribosa. 2-deoksiribosa dan ribosa adalah gula pentosa yang membentuk RNA dan DNA. Kemudian saya akan menjelaskan disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi 2 monosakarida. Di antaranya yang pertama adalah sukrosa. Sukrosa dapat dihidrolisis menjadi 2 monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Yang kedua, sukrosa terbentuk dari fruktosa dan glukosa yang mengalami kondensasi sehingga terbentuk ikatan glikosidik dan melepaskan satu molekul H2O. Yang kedua adalah maltosa. Maltosa dapat dihidrolisis menjadi glukosa dan glukosa. Yang ketiga, laktosa. Laktosa dapat dihidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa. Maltosa dan laktosa ini sama-sama terbentuk dari reaksi kondensasi yang membentuk ikatan glikosidik dan disertai pelepasan satu molekul H2O. Kemudian saya akan menjelaskan polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi banyak monosakarida. Di antaranya yang pertama adalah amilum.
Amilum adalah polisakarida yang terdapat dalam tumbuhan saat fotosintesis. Amilum terbentuk dari banyak alfa glukosa dan banyak H2O. Alfa glukosa dan H2O-nya ini bisa mencapai jutaan. Kenapa dinamakan alfa glukosa? Karena gugus OH pada karbon yang pertama berada di bawah, sehingga glukosa ini dinamakan alfa glukosa. Kemudian amilum dibagi menjadi dua, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa itu adalah polimer rantai lurus, sehingga bentuknya berupa rantai lurus seperti ini. Amilopektin adalah polimer bercabang, sehingga berbentuk bercabang. Yang kedua adalah glikogen. Glikogen adalah glukosa yang tidak segera digunakan dalam tubuh dan disimpan dalam hati dan jaringan otot. Bentuknya seperti ini. Molekul glikogen menyerupai amilopektin tetapi lebih bercabang. Percabangan terjadi antara 6-12 unit glukosa dalam satu molekul glikogen terdiri atas 1.700-600.000 molekul glukosa. Yang ketiga adalah selulosa. Selulosa adalah komponen struktural utama dinding sel tanaman hijau. Selulosa terbentuk dari banyak beta glukosa disertai banyak pelepasan molekul H2O. Kemudian saya akan menjelaskan reaksi pengenalan karbohidrat. Yang pertama adalah uji Molis. Apabila larutan atau suspensi karbohidrat diberi beberapa tetes larutan aftanol dan asam sulfat pekat secukupnya, akan terbentuk dua lapisan cairan. Pada bidang batas kedua lapisan tersebut akan terbentuk warna ungu. Yang kedua adalah gula pereduksi. Monosakarida dan disakarida dapat ditentukan melalui reaksi Fehling atau reaksi Benedict. Gula bereaksi dengan reaksi Fehling atau reaksi Benedict menghasilkan endapan merah bata Cu2O. Reaksi Benedict dapat digunakan memeriksa ada tidaknya gula dalam urin. Ketiga, amilum memberi warna biru pada larutan iod, sehingga apabila ditetesi larutan iod akan berubah warna menjadi biru apabila ada glukosa. Lipid merupakan substansi biologis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik yang kurang polar seperti kloroform dan eter. Lipid bukanlah satu golongan senyawa dengan rumus empiris atau struktur yang khas, tetapi terdiri atas beberapa golongan yang berbeda. Pada bagian berikut ini akan dibahas 3 golongan lipid yang terpenting, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Lemak, seperti lemak sapi atau minyak kelapa, merupakan ester dari gliserol dengan asam-asam lemak. Perhatikan rumus struktur umum lemak di bawah ini. R1, R2, dan R3 merupakan rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 hingga 23, tetapi yang paling umum dijumpai adalah 15 dan 17. Lemak yang terbentuk dari sejenis atom karboksilat disebut lemak sederhana, sedangkan lemak yang terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam disebut lemak campuran. Umumnya, molekul lemak terbentuk dari 2 atau lebih macam asam karboksilat. Penamaan lemak dimulai dengan kategori selul yang diikuti oleh nama asam lemaknya. Perhatikan beberapa contohnya berikut ini. Lemak yang pada suhu kamar berupa cairan umumnya disebut minyak. Minyak umumnya berasal dari tumbuhan seperti minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak zaitun. Wujud lemak berkaitan dengan asam lemak pembentuknya. Lemak yang berwujud cair banyak mengandung asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Adapun lemak yang berwujud padat lebih banyak mengandung asam lemak jenuh seperti asam stearat dan asam palmitat. Asam lemak jenuh mempunyai titik cair yang lebih tinggi daripada asam lemak tidak jenuh. Semua lemak, baik hewani maupun nabati, mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh dengan komposisi yang beragam. Dalam lemak hewani, kandungan asam lemak jenuh lebih dominan. Sebaliknya, lemak nabati mengandung lebih banyak asam lemak tidak jenuh. Derajat ketidakjenuhan dinyatakan oleh bilangan iode, yaitu jumlah garam iode yang dapat diserap oleh 100 gram lemak untuk reaksi penjenuhannya. Jadi, semakin besar bilangan iode, semakin tinggi ketidakjenuhan suatu lemak. Bilangan iode dari beberapa contoh lemak diberikan pada tabel di bawah ini.
Reaksi-reaksi lemak dan minyak yang pertama adalah hidrolisis. Lemak dan minyak dapat mengalami hidrolisis karena pengaruh asam kuat atau enzim lipase membentuk gliserol dan asam lemak. Misalnya, hidrolisis gliserol tristearat akan menghasilkan gliserol dan asam stearat. Hasil hidrolisis akan memecah karena gliserol larut dalam air sedangkan asam lemak tidak larut. Reaksi yang kedua adalah penyabunan. Reaksi lemak atau minyak dengan suatu basa kuat seperti NaOH atau KOH menghasilkan sabun. Oleh karena itu, reaksinya disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Reaksi penyabunan menghasilkan gliserol sebagai hasil sampingan. Selanjutnya, hidrogenasi minyak. Minyak dapat dipadatkan melalui hidrogenasi atau adisi hidrogen. Reaksi ini dapat dikatalisis oleh serbuk nikel. Sebagaimana telah disebutkan, minyak mempunyai titik leleh relatif lebih rendah karena mengandung asam-asam lemak tidak jenuh. Dengan menjenuhkan ikatan angkatnya, yaitu dengan hidrogenasi, titik cair minyak akan meningkat dan menjadi padat. Reaksi seperti ini digunakan dalam pembuatan margarin dari minyak sawit. Lemak dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Lemak merupakan bahan makanan yang kaya energi. Pembakaran 1 gram lemak menghasilkan sekitar 9 kilokalori. Lemak dapat kita peroleh dari makanan berlemak, daging, susu, keju, dan kacang-kacangan. Dalam sistem pencernaan, lemak terlebih dahulu mengalami pemecahan atau hidrolisis sehingga dapat diserap. Di bidang industri, lemak terutama digunakan untuk membuat sabun dan margarin. Saat ini, berbagai jenis minyak nabati seperti minyak jarak dan minyak sawit diubah menjadi bahan bakar yang disebut biodiesel. Dalam proses ini, minyak dihidrolisis terlebih dahulu sehingga diperoleh asam karboksilat atau asam lemak gas. Fosfolipid juga merupakan ester dari gliserol, tetapi hanya 2 gugus OH dari gliserol itu yang diganti oleh gugus asli atau asam karboksilat. Sedangkan gugus OH yang ketiga diganti oleh asam fosfat yang selanjutnya terikat pada suatu alkohol yang mengandung nitrogen. Fosfolipid yang sering terdapat dalam sel hidup diantaranya fosfatidilkolin, fosfatidiltralonamin, dan fosfatidilserin. Berbeda dengan lemak yang bersifat hidrofob, fosfolipid bersifat amfifilik karena terdiri atas ekor yang hidrofob dan kepala yang hidrofil. Fosfolipid merupakan peremosi yang baik karena dapat tertarik ke dalam air dan sekaligus terhadap minyak. Apabila fosfolipid diteteskan ke dalam air, maka akan membentuk agregasi seperti gambar berikut, yaitu bagian ekor akan tarik-menarik sekaligus menjauhi lingkungan berair. Fosfolipid merupakan komponen utama membran sel. Membran sel terdiri atas 2 lapisan fosfolipid, seperti pada gambar fosfolipid dalam larutan air berikut. Membran sel terdiri atas 2 lapisan fosfolipid yang padanya terletak protein-protein seperti pada gambar berikut. Dalam tubuh, lecitin berfungsi sebagai pengangkut atau transportasi lemak dalam aliran darah atau dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dalam industri, lecitin dibuat dari kacang kedelai dan banyak digunakan sebagai penganyusi dalam industri susu. Berbeda dengan lemak dan fosfolipid, steroid bukan dari golongan ester, tetapi memiliki kesamaan sifat dengan fosfolipid yaitu amfifilik. Semua steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari atas 17 atom karbon yang membentuk 4 cincin. Perbedaan antara steroid yang satu dengan yang lainnya terletak pada jenis atau posisi gugus samping atau pada posisi ikatan rangkap. Steroid yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia adalah kolesterol. Zat tersebut merupakan bahan baku untuk pembuatan garam-garam empedu, salah satu dari 4 vitamin D, dan beberapa hormon. Semua hormon seks yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron adalah steroid. Garam-garam empedu mengemulsikan lemak yang kita makan sehingga mempermudah proses pencernaan dan penyerapannya. Gambar berikut yang pertama adalah struktur dasar steroid dan gambar yang kedua adalah struktur dari kolesterol. Adalah biomolekul yang berperan penting dalam penurunan sifat-sifat genetik dan sintesis protein. Ada 2 jenis asam nukleat yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA terdapat di dalam inti sel yaitu dalam kromosom, sedangkan RNA terdapat di luar inti sel yaitu dalam sitoplasma. Asam nukleat juga merupakan polimer. Umumnya, molekul DNA lebih besar daripada molekul RNA. Monomer asam nukleat adalah nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 jenis molekul sederhana, yaitu 1 basa nitrogen yang terdiri atas basa purin atau basa pirimidin, 1 pentosa yang terdiri atas ribosa atau deoksiribosa, dan asam fosfat. Nukleotida tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. Salah satu perbedaan antara DNA dan RNA terletak pada jenis gula pentosa dan basa nitrogennya. DNA mengandung 2 deoksiribosa dan RNA mengandung ribosa.
Basa nitrogen yang terdapat dalam DNA adalah adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan dalam RNA adalah adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Dalam nukleotida, basa nitrogen dan asam fosfat terikat pada gula pentosa. Basa nitrogen terikat pada atom C nomor 1 aksen, sedangkan asam fosfat terikat pada atom C nomor 5 aksen. Berikut adalah gambar. Yang pertama adalah hasil hidrolisis dari asam nukleat, dan yang kedua adalah struktur dari ribonukleotida dan deoksiribonukleotida. Dua molekul nukleotida dapat saling berkaitan melalui gugus fosfat dengan melepas molekul air. Selanjutnya, di nukleotida itu dapat pula mengikat nukleotida yang lain sehingga membentuk suatu polimer rantai arus. Berikut adalah gambar dari rantai asam nukleat. Molekul DNA terdiri atas dua rantai polimer yang melengkung membentuk heliks ganda. Heliks ganda tersebut dikukuhkan oleh ikatan hidrogen antara timin dari rantai yang satu dengan adenin dari rantai yang lainnya, dan antara sitosin dari rantai yang satu dengan guanin dari rantai yang lainnya. Berikut adalah gambar dari struktur DNA. Protein yang harus dibentuk oleh suatu sel. Informasi genetik adalah kaitan antara urut-urutan basa nitrogen dalam DNA dengan urut-urutan asam amino dalam protein. Urut-urutan basa nitrogen dalam DNA menentukan urut-urutan asam amino dalam protein. Struktur kode genetik itu disebut kodon, yaitu rangkaian 3 nukleotida dalam urutan yang khas yang biasanya dinyatakan dengan basa nitrogennya. Setiap kodon menentukan satu asam amino yang akan digunakan untuk sintesis protein. Sebagai contoh, suatu kodon yang terdiri atas rangkaian adenin, guanin, sitosin yang dinyatakan dengan AGC adalah kodon untuk serin. Rangkaian nukleotida dalam DNA yang menentukan satu jenis protein disebut gen. Satu molekul DNA dapat terdiri atas ratusan gen. Suatu gen yang terdiri atas 333 nukleotida atau 111 kodon dalam susunan yang khas akan membentuk suatu protein yang terdiri atas 333/3 atau 111 molekul asam amino dalam urutan yang khas. Bagaimana dengan penurunan sifat genetik? DNA terdapat dalam struktur sel yang disebut kromosom. Sebelum suatu sel membelah, terlebih dahulu dibuat satu set kromosom, terbentuk satu set DNA yang identik dengan kromosom lama yang akan diteruskan pada sel yang baru. Oleh karena itu, sel yang baru mempunyai informasi genetik yang identik dengan sel asal. Kadang, suatu kekeliruan terjadi pada pembentukan kromosom baru yang mengakibatkan perubahan sifat genetik. Hal seperti ini disebut mutasi. Sementara itu, RNA berperan pada proses pembuatan protein.